Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Silmi Nabila dari kelas DI 46 Gabungan 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas eksperimental material yang telah saya buat. Tugas besar 2 ini yaitu tentang kayu. Pengertian dari kayu solid adalah kayu alami yang memiliki struktur dan tidak memiliki ruang kosong. Kayu solid juga menjadi istilah yang sering digunakan untuk membedakan antara kayu biasa dengan kayu olahan. Produk kayu olahan terbuat dari hasil gabungan beberapa material daur ulang untuk membentuk material komposit. Selanjutnya, ada beberapa jenis kayu yang sering digunakan untuk bahan furnitur. Di antaranya ada jati atau nama latinnya Tectona grandis, kemudian ada mindi atau Melia azedara, kemudian mahoni atau Swietenia macrophylla, dan ada kayu sungkai atau Peronema canescens. Yang pertama yaitu kayu jati. Jati adalah spesies pohon dengan kayu keras tropis yang termasuk dalam keluarga Lamiaceae. Pohon ini sangat dihargai karena daya tahan dan ketahanan airnya dan digunakan untuk pembuatan kapal, konstruksi eksterior, vinir, furnitur, ukiran, pembuatan, dan proyek kayu kecil lainnya. Berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, terutama India, Sri Lanka, Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Bangladesh. Namun, telah dinaturalisasi dan dibudayakan di beberapa negara di Afrika dan Karibia. Kayu jati memiliki beberapa kelebihan, di antaranya tahan terhadap cuaca, rayap, dan asam, sangat fleksibel, perawatannya mudah, warna yang cantik alami, dan tahan terhadap benturan. Selain itu, kayu jati juga memiliki kekurangan, di antaranya harganya yang relatif mahal, keberadaannya yang langka, dan gunda atau titik tengahnya yang besar. Kemudian selanjutnya kayu mindi. Kayu mindi memiliki tekstur kayu yang halus dan juga ringan. Kayu mindi solid banyak dibudidayakan di Indonesia dan menjadi salah satu komoditas ekspor terbesar negara kita. Namun, sebenarnya kayu mindi berasal dari wilayah Amerika Utara karena sifatnya yang mudah beradaptasi. Kelebihan kayu mindi diantaranya serat yang padat, permukaan yang halus, bobot ringan, dan harga yang ekonomis. Kemudian, kekurangan dari kayu mindi tidak tahan dengan perubahan cuaca, rentan hama, dan membutuhkan proses pengeringan khusus. Kemudian, kayu mahoni. Kayu mahoni sangat populer sebagai bahan furnitur karena pohonnya memiliki masa tanam yang sangat singkat dan biaya yang tidak terlalu mahal. Jenis kayu mahoni juga memiliki tekstur yang lebih lembut dibandingkan kayu lainnya, mudah dibentuk, dan terkenal dengan warna kemerahannya. Kayu ini memang tidak sekuat kayu jati, namun kualitasnya masih bagus dan harganya murah, sehingga dianggap sebagai alternatif yang baik untuk mengganti kayu jati. Kelebihan yang dimiliki oleh kayu mahoni diantaranya daya tahan kayu cukup lama, serat kayu halus, harga ekonomis, kandungan minyak alami yang rendah, dan tidak mudah mengalami penyusutan. Selain itu, kekurangan dari kayu mahoni adalah mudah diserang hama, proses pengeringan yang lama, dan mudah berjamur di area outdoor. Kemudian ada kayu sungkai. Kayu sungkai ini sangat populer sebagai bahan furnitur karena sifatnya yang kuat dan ringan. Meskipun memiliki permukaan yang kasar, serat kayu sungkai memiliki motif yang sangat indah dan cocok digunakan bagi interior yang bertemakan minimalis dengan sentuhan alamiah. Contohnya dengan interior yang memiliki tema Japandi. Kemudian kelebihan yang kayu sungkai miliki diantaranya serat yang indah dan awet, pengerjaan yang mudah, kemudian harga yang ekonomis. Kekurangannya tidak mampu bertahan dengan perubahan cuaca, rentan hama, dan permukaan yang kasar. Pada tugas besar 2 ini, kelompok kami memilih objek ruang kamar tidur. Kamar tidur merupakan tempat yang digunakan oleh orang-orang untuk beristirahat setelah beraktivitas seharian. Alangkah baiknya sebuah kamar dirancang sebaik mungkin dan senyaman mungkin
agar kita merasa nyaman selama beristirahat. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menciptakan rasa nyaman yaitu pencahayaan yang sesuai. Kemudian, dari kamar tidur ini, kelompok kami akan membahas tentang armatur lampu. Secara umum, armatur merupakan kerangka untuk menopang suatu sosok atau sistem dalam melawan gaya berat. Armatur biasanya digunakan dalam perangkat alat penerangan. Semua bagian lampu penerangan dipasangkan pada armatur. Oleh karena itu, kita juga sering mengenal armatur sebagai rumah tempat lampu. Usulan dari desain yang saya buat, memiliki 3 referensi gambar sebagai berikut. Yang pertama yaitu armatur lampu gantung single lamp dengan desain persegi di setiap sisinya. Yang kedua, bentuk diagonal menjadi bentuk utama pada desain armatur lampu kayu ini. Satu buah lampu dibutuhkan sebagai final touch untuk menjadikannya sebagai sumber penerangan. Dan yang desain ketiga yaitu 4 buah lampu yang berjajar dan balok kayu sederhana di setiap sisinya sebagai armatur membuat desain lampu menjadi minimalis. Kemudian dari gambar referensi yang sudah saya temukan, saya melakukan pengembangan desain sebagai berikut. Dari desain lampu pertama dan desain lampu kedua menghasilkan desain lampu hasil pengembangan. Bentuk utama dari armatur lampu ini adalah bentuk diagonal dan belah ketupat. Kemudian lampu yang berjajar sehingga cahaya yang dihasilkan dapat lebih terang. Kemudian ini adalah gambar sketsa kasar yang sudah saya buat secara manual. Dan terakhir adalah 3D modeling yang saya buat di SketchUp. Ini adalah desain lampu tampak depan, kemudian ini desain lampu tampak samping, ini desain lampu tampak atas, dan ini desain isometri lampu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.